peraturan tadi udah, sekarang kita mulai aja. Saya mulai dengan perkenalkan semuanya, nama saya Deoni Swagiandira Anggari. Di sini saya akan ditemani dari IPB juga. Yang pertama ada Hidayati Islami dan juga ada Azira Fiorina. Informasi di bidang pertanian. Next. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu mengenai apa itu cuaca dan iklim, kemudian mengenai kegiatan yang berkaitan dengan meteorologi. Setelah itu yang ketiga mengenai pemanfaatan informasi cuaca iklim di bidang pertanian. Lalu yang keempat adalah penyediaan informasi cuaca pertanian. Maaf. Nah, ini untuk pengantarnya. Jadi seperti yang kita tahu semua, kalau Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan juga banyak masyarakat Indonesia. Jadi mau tidak mau atau secara tidak langsung, masyarakatnya menjadi masyarakat yang bermanfaat sebagai petani dan juga sebagai nelayan. Karena kan kebetulan negara kita juga negara yang memiliki tropis gitu. Jadi memungkinkan untuk banyak tumbuhan itu tumbuh di negara kita. Nah, oleh karena itu, peran data dan informasi cuacanya sangat penting nih dan sangat diperlukan untuk membantu dan mendorong kegiatan yang dilakukan oleh petani dan nelayan. Nah, di bidang pertanian sendiri, cuaca dan iklim digunakan untuk mengetahui dibudidayakan petani serta kaitannya dengan cuaca dan iklim di wilayah tersebut. Nah, kita masuk ke topik yang pertama mengenai apa sih sebenarnya cuaca dan iklim itu. Cuaca adalah nilai dari keadaan peubah-ubah atmosfer, dan di sini cuaca itu memiliki waktu sesaat, jadi kayak misalnya cuma sehari atau seminggu, itu masuknya ke cuaca yang menjelaskan kondisi atmosfer saat itu dalam skala lokal. Jadi nggak heran kalau misalnya cuaca di satu kota itu berbeda dengan cuaca di daerah lain karena memang skalanya itu lokal. Lalu untuk iklim sendiri, iklim ini adalah nilai rataan cuaca dalam waktu 20-30 tahun yang akan menjelaskan kondisi cuaca secara luas, dalam skala luas. Jadi kalau misalnya cuaca itu cakupannya kayak misalnya kota atau wilayah, nah kalau iklim ini cakupannya bisa negara atau bahkan benua. Next. Nah, di dalam cuaca dan iklim sendiri memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur itu sebagai apa ya? Kayak parameter yang digunakan untuk mengukur si cuaca dan iklimnya. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim itu yang pertama ada kelembapan udara, kemudian ada temperatur, tekanan udara, awan, dan hujan serta angin. Next. Nah, dari peranan unsur-unsur iklim tersebut dalam bidang yang pertanian itu ada beberapa ya, diantaranya yang pertama kalau dalam proses fotosintesis, unsur yang berperan itu ada radiasi matahari, kemudian ketersediaan air, dan juga temperatur udara. Sedangkan dalam proses respirasinya itu meliputi peranan dari temperatur udara. Kemudian untuk proses transpirasi, memerlukan peranan dari kelembapan udara, radiasi serta angin. Dan untuk dalam proses pembijian, pematangan, dan pembungaan ini diperlukan unsur-unsur meliputi radiasi matahari, kemudian temperatur udara, angin, dan juga kelembapan udara. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu tentang kegiatan pertanian. Next. Nah, apa sih sebenarnya kegiatan pertanian itu? Kegiatan pertanian itu merupakan upaya yang berkaitan dengan kegiatan pembudidayaan tanaman. Nah, kegiatan pertanian ini sangat beragam dan bermacam-macam, teman-teman. Demikian pula lah dengan cuaca dan iklim yang diperlukan untuk melakukan kegiatannya. Dalam kegiatan pertanian ini ada 3 komponen utama yang paling penting. Yang pertama itu adalah tanah, yang kedua adalah tanaman, serta yang ketiga adalah cuaca dan iklim. Ketiganya ini memiliki hubungan yang timbal balik satu dengan yang lainnya.
kegiatan pertanian ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama mulai dari perencanaan pola tanam. Kalau dalam perencanaan pola tanam itu sifatnya jangka panjang. Jadi kayak selain dia tuh didasarkan pada sifat fisik tanamannya dan juga lingkungan tempat akan dilakukan pembudidayaan tanaman. Selain itu, penting juga untuk didasarkan pada kondisi cuaca dan klimatologi wilayah yang bersangkutan, di mana proses kegiatan pertanian itu akan dilakukan. Terus yang kedua, kegiatan pengelolaan tanah. Nah, dalam kegiatan itu, tanah yang seperti apa sih yang cocok untuk ditanami atau untuk dilakukan kegiatan pertanian. Nah, tanahnya itu jenis tanah yang lembab, mudah, dan bisa diolah gitu. Terus yang ketiga ada kegiatan budidaya tanaman. Nah, dalam kegiatan budidaya tanaman ini kita mulai nih eksekusi mau diapakan tanamannya. Ada beberapa tahap. Yang pertama dari tahap bibitan dulu, terus dilanjutkan sama tahap penanaman, terus tahap pemeliharaan, kemudian panen, dan pasca panen. Next. Nah, dalam kegiatan pertanian ini penting juga untuk si petani-petaninya mengetahui fenomena-fenomena cuaca yang terjadi di wilayah mereka. Nah, apa aja sih fenomena cuacanya? Ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama, fenomena hidrometeorologi. Nah, contohnya seperti kabut, hujan, salju, atau embun beku. Terus yang kedua namanya fenomena litometeorologi. Contohnya seperti debu. Yang ketiga namanya fenomena elektrometeorologi. Contohnya seperti kilat dan badai guntur. Nah, fenomena-fenomena yang berpotensi untuk mengganggu bahkan merusak aktivitas pertanian disebut dengan fenomena yang ekstrim. Nah, oke. Selanjutnya itu bagian 3. Nah, apa sih sebenarnya manfaat data cuaca dan iklim untuk pertanian yang sudah kita dapatkan? Nah, pertama itu, kita bertanya apa sih sebenarnya gunanya informasi ini, pentingkah apalagi di dunia pertanian. Nah, jadi sebenarnya ini berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita dapatkan, kayak kapan sih waktu tanam yang tepat itu. Ketika kita bertanya seperti itu dan kita menemukan jawaban, oh untuk tanaman ini bagusnya melakukan tanam di musim hujan. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasannya waktu yang bagus itu di musim hujan, kita bisa memilih komoditas yang akan ditanam itu dengan resiko serendah-rendahnya. Nah, begitu. Nah, ketika kita sudah tahu itu semua, kita bisa memperhitungkan, oh kalau seperti ini, bagusnya itu kita mengurangi atau menambah luas tanam agar mengurangi segala resiko itu, begitu. Nah, terus juga kita pasti akan bertanya, kapan sih ledakan hama ini akan terjadi? Karena kita akan mengantisipasi hal itu, karena itu termasuk salah satu yang membuat kerugian yang besar di dunia pertanian. Dan apakah irigasi ini perlu? Ini sebenarnya sangat penting karena irigasi ini skalanya dalam waktu yang dekat, tidak bisa untuk kita mengetahui bulan kedepannya bagaimana gitu, bahkan hanya per minggu, ya kurang lebih seperti itu. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk memupuk atau menyemprot pestisida? Nah ini juga penting karena misalnya nih, contohnya kita tahu bahwasannya 3 hari lagi itu sesuai data informasi cuaca tersebut, kita bisa memprediksi 3 hari lagi akan terjadi hujan besar. Nah, jadi buat apa kita memupuk atau menyemprot pestisida tersebut? Nah, jadi kesimpulannya informasi-informasi cuaca ini sangat penting di dunia pertanian. Lanjut. Nah, seperti ini manfaat dari sistem informasi itu ketika petani sudah memperoleh informasinya, sehingga petani itu informasi yang cepat tersebut dalam menyesuaikan waktu dan pola tanam serta teknologi budidaya yang tepat. Kemudian hal ini juga memberikan keyakinan dan kepastian kepada si pengambil kebijakan dan penyuluh serta petani untuk menyusun kebutuhan definitif benih dan lain-lain. Kemudian juga memberikan penguatan dan pemahaman untuk keberhasilan target produksi. Itu manfaat dari sistem informasi data cuaca. Nah, bagaimana memanfaatkan data cuaca itu diperoleh? Nah, pertama itu berasal dari data curah hujan dasarian. Sebenarnya ada 2. Pertama itu dari data curah hujan dasarian dan data-data dari variabel meteorologi. Nah, yang pertama untuk data dari curah hujan dasarian ini, kita bisa menentukan
dua. Yang pertama itu penentuan awal musim dan penentuan pola hujan. Nah, begitu. Sedangkan untuk variabel meteorologi ini seperti kayak kelembaban, temperatur, dan banyak dan yang tadi udah dijelaskan di awal. Nah, hal ini itu dapat diperhitungkan ETP atau evapotranspirasi. Kemudian hal ini digabung sehingga dapat menjadi adanya perhitungan neraca air, terus kita bisa menganalisis kalender tanam. Dari data-data yang kita dapat tersebut kita bisa memperoleh kalender tanamnya dan kita bisa memprediksi kekeringan ataupun itu banjir juga bisa kita prediksi. Nah, kemudian lanjut. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang keempat itu tentang penyediaan informasi cuaca pertanian. Next. Sebenarnya informasi meteorologi pertanian itu sepenting apa sih? Kayak petaninya sebutuh apa sih dengan informasi meteorologi pertanian itu? Nah, sebenarnya teman-teman dari informasi meteorologi pertanian itu kita bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa juga teman-teman lihat di slide. Yang pertama itu tentang bagaimana sih cuaca dan iklim yang ada. Jadi kayak ketika kita sudah mengetahui atau ketika si petani sudah mengetahui bagaimana cuaca dan iklim yang terjadi atau yang sedang terjadi di wilayah mereka, maka petani bisa menemukan cara yang tepat gitu. Bisa nggak ya kegiatan pertaniannya dilakukan atau bisa nggak ya kegiatan pertaniannya kita lanjutkan, seperti itu. Nah, dari informasi cuaca dan iklim ini, bisa memberikan pengetahuan juga kepada para petani tentang, cuaca yang bagaimana yang diperlukan sama si petaninya, eee, selama fase, yang sudah dijelaskan di awal, di fase pembudidayaan tanaman tadi, baik atau buruk gitu, prosesnya bakalan lancar atau nggak lancar. Terus dari informasi ini juga memberikan pengetahuan kepada para petaninya tentang, cuaca dan iklim yang bagaimana yang perlu dihindari supaya tidak terkena dampak yang merugikan nih bagi si petani-petaninya. Selain itu juga, cuaca yang bagaimana yang bisa memberikan manfaat, untuk, supaya bisa menguntungkan si petaninya. Terus, apa yang bisa dilakukan untuk upaya pencegahan, penanggulangan, atau semacam antisipasi yang bisa dilakukan oleh si petani ketika, para petani tersebut sudah mengetahui tentang informasi-informasi meteorologi pertanian. Jadi dalam keberjalanan, pembudidayaan tanaman yang mereka lakukan, itu bisa diminimalisir dampak atau, hambatannya, seperti itu. Next. Nah, di penyediaan informasi meteorologi pertanian ini juga bukan sekedar memberikan informasi saja teman-teman, tetapi ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan agar informasi, yang diberikan kepada para petani atau kepada siapapun yang membaca dan memperoleh informasi itu, akurat gitu dan akurasinya bisa lebih tinggi gitu. Yang pertama, pahami bahwa kegiatan pertanian itu berkaitan dengan 3 komponen utama yang sudah dijelaskan di awal, yaitu tanaman, tanah, serta cuaca dan iklim. Terus pahami juga bahwa ketiganya itu memiliki hubungan yang timbal balik satu dengan yang lainnya. Terus yang ketiga, tanah dan tanaman itu menanggapi cuaca secara seketika dan atau secara perlahan-lahan. Jadi tanah dan tanaman itu punya cara untuk, menanggapi cuaca yang sedang mereka alami, seperti itu. Terus yang keempat, tentang, tahapan tanam-menanam, mulai dari masa pengelolaan tanahnya, masa pembibitannya, masa penanaman bibit, pemeliharaan, panen, dan pasca panennya. Terus, pahami bahwa tanaman itu mempunyai tanggapan yang berbeda, respon yang berbeda terhadap, unsur-unsur cuaca dan iklim yang ada gitu. Terus, yang kelima yang harus diperhatikan itu juga cuaca dan iklim itu memberi umpan kepada tanah dan tanaman. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh terhadap, tanah dan tanaman. Terus yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bahwa cuaca itu ada yang seketika dirasakan oleh si tanamannya, atau kegiatan pertanian. Tetapi ada pula yang dirasakan setelah berkali-kali terjadi atau kadarnya bertambah atau berkurang, seperti itu. Ini tentang masalah respon si tanah sama tanamannya, teman-teman. Next. Nah, selanjutnya sorry.
Nah, selanjutnya itu bagaimana informasi yang telah didapatkan tersebut dapat direalisasikan. Nah, sebenarnya kan tidak semua orang nih bisa mengetahui informasi-informasi cuaca. Eh, Bahkan tidak semua orang juga yang bisa membaca data-data cuaca tersebut, hanya orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, mereka ini akan membuat informasi dan tentunya harus disebarluaskan. Kalau nggak disebarluaskan ya buat apa gitu kan. Nah, jadi bagaimana informasi ini bisa disebarluaskan? Sebenarnya dari pertama itu adanya antisipasi masyarakat atau petani tersebut dalam menghadapi dampak perubahan iklim, karena memang dampak perubahan iklim ini sangat berpengaruh di dunia pertanian jika kita tidak mengetahui informasinya. Kemudian petani ini akan membutuhkan rujukan dalam memulai tanam, gitu. Bukan hanya petani sih, tapi juga seperti penyuluhnya, mereka juga butuh ini memandu mereka buat mulai bertani di masa-masa seperti ini gitu. Nah, kemudian mereka membutuhkan informasi yang cepat melalui teknologi informasi. Nah, kemudian sistem informasi kalender tanam agar dapat diketahui oleh orang banyak. Itu solusinya adalah diadakannya sistem informasi kalender tanam terpadu. Nah, apa itu sistem kalender tanam terpadu? Itu singkatannya Sikatam Terpadu ini merupakan program dari Kementerian Pertanian. Sebenarnya materi ini saya dapatkan dari ketika webinar oleh Kementerian Pertanian itu sendiri yang membahas tentang Sikatam Terpadu ini. Nah, jadi mereka ini sebuah aplikasi. Tujuannya awalnya itu karena mereka merasakan adanya perubahan iklim ini yang adanya dampak negatif, adanya ancaman secara tidak langsung akibat perubahan iklim ini, sehingga terjadinya penurunan produksi pertanian. Dan juga adanya pola curah hujan yang berbeda-beda di setiap daerah Indonesia, karena tidak semua di daerah Indonesia ini memiliki curah hujan yang sama, karena ada beberapa yang dilalui oleh ENSO, monsun gitu, makanya bisa beda-beda pola curah hujan setiap daerahnya. Nah, ini bentuk tampilan Sikatam tersebut. Ini sebentar ya. Nah, ini adalah linknya. Di sini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini pun ada grafik yang dapat memperkirakan awal waktu tanam tingkat nasional. Nah, ini kita bisa memilih daerah-daerah karena banyak stasiunnya gitu. Kemudian di sini kita bisa cetak dokumen. Sebenarnya di bawah ini ada legenda tapi tidak bisa terlihatkan. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi kalender tanam yang dibuat oleh Kementerian Pertanian ini. Nah, terus ini juga ada. Nah, banyak informasi yang didapatkan dari aplikasi Sikatam ini. Bukan hanya sistem informasi cuaca tersebut, tapi dia juga mengolah data tersebut menjadi bagaimana sih rekomendasi pupuk yang cocok ditanam pada saat ini. Ini seperti banyak daerah yang bisa diambil dan banyak rekomendasi pupuk yang telah disediakan gitu. Nah, dan ini juga ada peta sebaran alsin padi atau traktor. Seperti kalau kita klik yang hijau ini bahkan udah keluar nama bengkelnya, perusahaannya, bahkan pimpinan bengkelnya. Kemudian yang hijau ada nama kios, perusahaan. Terus juga kalau yang merah ini ada nama cabang, perusahaan. Pokoknya banyak informasi yang diperoleh dari Sikatam, aplikasi Sikatam ini. Terus ada rekomendasi varietas, ini dia bisa memberikan informasi akan ada bencana apa gitu, seperti ini kekeringan sangat tinggi di Cianjur gitu, kita bisa memilih daerah-daerahnya. Nah, sebenarnya sangat banyak ya informasi yang ada di Sikatam ini, tapi mungkin saya juga belum mendalami aplikasi ini karena saya juga mempelajarinya dari webinar yang saya dapatkan gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan manfaat Sikatam Terpadu ini karena informasi dari Sikatam Terpadu ini kita bisa menentukan pola tanam. Kemudian kita bisa menduga potensi luas tanam untuk mendukung sistem perencanaan tanam. Nah, dan kita dapat menentukan waktu tanam tiap musimnya. Ketika kita sudah mengetahui hal itu semua, sehingga kita dapat mengurangi resiko terjadinya penurunan produksi tanam. Oke, mungkin sekian untuk bahasan kali ini. Oke, terima kasih buat Nilam sama Oin. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pemaparannya.
sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi nanti ada satu termin atau 2 termin, per terminnya itu berisi 3 pertanyaan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaan dulu. Setelah satu termin terpenuhi, nanti baru dari pihak pembicara akan menjawab. Nah, ya, silahkan nih bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic aja, enggak? Apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silahkan open mic. Atau mungkin kalau malu boleh di kolom chat aja pertanyaannya. Atau mungkin yang mau menanggapi, mau mengoreksi gitu juga boleh, teman-teman. Ya, barangkali juga ada yang belum dimengerti dari pemaparan dari kami tadi. Dipersilahkan, boleh banget buat bertanya. Teman-teman, aku mau nanya nih. Boleh, silahkan. Sebelumnya, perkenalin, nama aku Niki Novrianti Aditya, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Ini aku mau nanya nih tentang pendapat teman-teman aja gitu ya. Terkait dengan orang-orang yang masih percaya gitu dengan prediksi cuaca. Contohnya, ada hewan ini tandanya mau hujan gitu. Kalau menurut teman-teman terhadap pandangan-pandangan kayak gitu gimana ya? Sekian pertanyaan dari aku. Pertanyaan sih. Makasih. Terima kasih buat Niki pertanyaannya. Oke, kita keep dulu ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain, barangkali ada yang masih mau tanya. Nanti kalau nggak ada baru kita jawab. Silahkan, ada lagi yang mau nanya? Sama? Boleh? Enggak, silahkan yang mau nanya. Siapa ini yang open mic? Silahkan, Mbak. Mbak Siti. Iya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Putri Wulandari dari Universitas Negeri Padang, ingin bertanya mengenai aplikasi Sikatam tadi. Jadi, bagaimana aplikasi Sikatam ini dapat membantu petani menghadapi perubahan iklim yang terjadi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Putri. Oke, kita keep dulu juga ya. Tunggu satu lagi kalau misalkan masih belum ada yang mau nambahin, kita jawab. Gimana, ada yang mau ngajuin pertanyaan lagi? Oke, karena sepertinya nggak ada ya. Jadi langsung kita jawab aja untuk pertanyaan yang pertama nih. Buat Oin sama Mila, mungkin ada yang mau jawab duluan? Boleh, aku boleh duluan. Oke, kenal lagi teman-teman, aku Hidayati Islami dari ITB. Mau jawab pertanyaan dari Niki tadi. Jadi Niki bertanya pendapat saya dan teman-teman lainnya ya tentang orang-orang yang masih percaya akan ya seperti suatu kejadian yang akan menimbulkan kejadian lainnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya kita tidak bisa membantah hal itu karena itu mungkin sudah menjadi kearifan lokal dari daerah tersebut. Nah, tapi hal itu pun tidak salah gitu loh. Karena sebenarnya contohnya nih akan kalau ada hewan ini akan turun hujan gitu. Nah, sebenarnya emang hewan tersebut muncul karena akan turun hujan gitu. Jadi sebenarnya pemahaman dari orang-orang lokal tersebut yang memahaminya seperti itu gitu. Ya gitu pokoknya kalau dari aku gitu sih. Pokoknya itu mah udah kearifan lokalnya gitu ya. Jadi nggak salah sebenarnya, cuman cara penafsirannya aja yang berbeda gitu.
Oke, kalau dari Nilam itu kesimpulannya karena emang udah kearifan lokalnya gitu. Oke, mungkin dari Oin ada yang mau nambahin, Oin? Halo, Oin. Iya, Enggak. paling dari ya Kak, paling dari Oin mau nambahin ya. Itu paling balik lagi ke respon si tergantung sih itu fenomenanya apakah dari kayak kalau tadi kan kasusnya keluarnya, maksudnya kalau misalnya ada tanaman ini terus hujan gitu, mungkin kalau dari Oinnya mungkin itu balik lagi gimana sih cara makhluk hidup itu merespon. Tentu mereka juga peka gitu loh terhadap cuaca dan iklim yang akan terjadi di wilayah mereka. Pasti mereka juga memahami semacam pertanda gitu, kayak gimana sih cara diri mereka, cara respon tubuh mereka menanggapi cuaca dan iklim yang terjadi di wilayah mereka. Cuman memang mungkin penafsiran di beberapa wilayah yang menyebabkan itu seperti terdengar apa ya, kebiasaan gitu. Emang udah kayak dari sana-sananya ada paradigma yang menyebabkan apa namanya apa namanya kalimat-kalimat atau kepercayaan-kepercayaan seperti itu muncul. Dari Oin segitu sih Kak. Makasih. Oke, makasih Oin. Jadi kalau di sini saya mau nambahin yang seperti yang dibilang sama Oin sama Nilam tadi. Jadi ada dua faktor. Yang pertama itu memang makhluk hidup itu punya kemampuan buat merespon cuaca. Jadi seperti misalnya nih kalau teman-teman tahu lintah ya, Oh, lintah itu benar. pertama dia punya respon yang cukup peka gitu sama cuaca. Jadi kalau misalnya cuacanya dia mau hujan, kalau teman-teman nih iseng masukin lintah ke dalam ke dalam toples yang berisi air gitu. Ketika akan turun hujan, maka si lintah tersebut itu akan naik ke bagian atas toples. Dia itu bakal keluar dari air mencari udara. Karena ketika akan turun hujan itu si kelembaban udaranya itu naik, jadi oksigen di dalam airnya itu menjadi sedikit, makanya dia cari oksigen ke luar gitu, keluar dari air. Nah itu sebenarnya kalau di kami dipelajari juga namanya nama mata kuliahnya itu adalah biometeorologi. Jadi bagaimana cara makhluk hidup menanggapi cuaca. Nah itu benar sih, jadi bukan sesuatu yang salah ya untuk kepercayaan seperti itu gitu. Terus kalau yang kedua, kalau dari saya pertama, kedua itu karena faktor dari pihak apa ya penyedia informasi cuaca dan iklimnya mungkin yang belum terlalu bisa dipercaya. Jadi seringkali kalau di daerah saya sendiri misalnya nih ada kepercayaan tertentu yang kayak tadi kepercayaannya ke hewan gitu. Dan ketika dibandingkan dengan prediksi cuaca misalnya yang dibuat oleh misalnya oleh BMKG, seringkali kan mereka meleset tuh penyedia cuacanya. Nah, maka itu membuat masyarakat itu lebih apa ya malah memperkuat kepercayaan mereka ke si hewan tadi gitu. Kalau hewan itu bakal menunjukkan bakal datangnya hujan seperti itu. Mungkin kayak gitu sih dari kita. Jawabannya gimana Mbak Niki ini apakah menjawab? Halo Mbak Niki, apakah sudah menjawab atau ada tanggapan lagi? Dipersilahkan. Wah, Iya Mbak Niki, gimana? Apakah sudah menjawab? Makasih tanggapan dari teman-teman. Ya maaf sebelumnya tadi aku sempat keluar karena jaringan. Makasih Oke, jawaban. udah terjawab ya berarti ya? Udah cukup kok. Oke, terima kasih. Sekarang buat pertanyaan dari Julian, gimana buat Oin sama Nilam dulu? Silakan, mungkin ada yang mau jawab duluan. oh, boleh. Oke, aku lagi deh. Tadi pertanyaannya ntar kalau tolong koreksi kalau salah ya. Bagaimana eh, aplikasi Sikatam ini dapat membantu petani menghadapi perubahan iklim gitu. Nah, jadi kalau menurut saya ya, Sikatam ini akan memberikan informasi. Nah, pertama itu berasal dari data. Dari data, kemudian diolah. Ketika pengolahan tersebut, jadi dari data ini kita bisa memprediksi gitu dengan faktor-faktor perubahan iklim lainnya gitu sehingga didapatkanlah data-data itu kan. Ketika setelah dianalisis
terjadi kecocokan. Oh, kalau data seperti ini cocoknya, nih contohnya, cocoknya pupuknya menggunakan ini karena cuacanya seperti ini atau variabel-variabel lainnya. Nah, karena si orang yang mengetahui hal ini dapat mengetahui gimana ya bahasanya, dapat mengetahui, jadi dia cara menginformasikannya ke para petani itu melalui aplikasi Sikatam ini, di mana dia memberikan informasinya di aplikasi tersebut, kemudian para petani dapat mengakses di aplikasi tersebut gitu, dan ntar si petaninya itu bakal bisa ngelihat gitu, oh dari aplikasi Sikatam ini ternyata untuk minggu ini cocok untuk tanam ini gitu-gitu dah ya gitu kalau dari aku. Oke, makasih Nilam. Gimana kalau dari Oin nih? Mungkin ada tambahan Oin? Ya, Oin nambahin juga ya teman-teman. Jadi kan yang di Sikatam itu punya fitur juga yang menyediakan tentang bencana-bencana yang akan terjadi. Nah, mungkin di sana kita bisa menyimpulkan gitu bahwa ya itu memang seharusnya sih, seidealnya memang harus membantu para petani kita gitu. Jadi dari mereka yang mengakses, kan itu kan Sikatamnya dalam bentuk aplikasi ya. Jadi ketika si petani itu pakai aplikasi itu, mereka memanfaatkan aplikasi itu dalam kegiatan mereka, mereka tahu bencana-bencana atau kira-kira fenomena-fenomena apa aja yang akan terjadi di wilayah mereka, dan menurut Oya itu menurut Oin itu cukup membantu, bahkan sangat membantu si petaninya untuk memutuskan nih sikap dan tindakan apa yang harus mereka lakukan terhadap pertanian mereka gitu. Kalau misalnya akan terjadi hujan misalnya, hujan deras misalnya. Nah, dari sana mereka, nah itu tadi juga dijelaskan bahwa informasi meteorologi pertanian itu memberikan pengetahuan kepada para petaninya untuk cuaca yang seperti apa sih yang bisa membahayakan kegiatan mereka atau yang bisa memanfaatkan mereka, atau ketika cuaca itu terjadi, apa sih yang bisa mereka lakukan untuk menanggulangi, untuk antisipasi, untuk meminimalisir dampak-dampak buruknya. Seperti itu, Kak. Oke, kasih Oin. Nah, dari yang udah dijelasin sama Oin sama Nilam tadi, jadi sini juga saya mau nambahin dikit ya. Kalau di daerah Sunda itu ada kepercayaan ketika bulan yang berakhiran Ber itu kayak Oktober, September, dan seterusnya itu musim hujan misalnya. Jadi kebanyakan petani di sini itu menanam tanaman yang sekiranya kuat di musim hujan, tapi tidak terlalu kuat di musim kering. Tapi kita bisa aja nih di tengah-tengah musim hujan tersebut mengalami sesuatu yang kami sebut dengan El Nino. Nah, El Nino ini itu semacam kekeringan gitu. Jadi kalau misalnya petani ini tidak dapat pemberitahuan mengenai fenomena El Nino yang akan terjadi, bisa aja nih yang tadinya dia berpegang ke kepercayaan kalau bulan yang berberani hujan, tiba-tiba ada El Nino, ada kekeringan di tengah-tengah bulan hujan tersebut yang mengakibatkan mereka gagal panen, itu kan sangat merugikan sekali ya kayak gitu. Nah, dan kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya Sikatam itu udah sangat membantu. Cuman buat PR kita nih para milenial, kalau di daerah saya itu kebanyakannya petaninya belum terlalu melek teknologi. Tadi kan ini di share-nya tuh kayak di website, di aplikasi, tapi bahkan kalau di daerah saya petaninya itu masih pakai HP Nokia yang cuma bisa telepon sama SMS doang gitu kan. Nah itu kan gimana ceritanya mereka bisa open aplikasi ataupun open website yang disediakan sama kementerian. Nah itu mungkin ya PR kita semua kayak gitu. Gimana buat Mbak Putri Wulan tadi yang tanya, apakah sudah menjawab Mbak jawaban dari kami? Halo Mbak Putri. Iya, terima kasih atas jawaban dari rekan-rekan. Saya sudah dapat memahami. Oke, apakah ada tanggapan Mbak atau cukup? Cukup deh. Oke, makasih Mbak. Buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Halo, apakah ada yang masih dipertanyakan lagi? Dipertanyakan. Yang mau ditanyakan lagi? Oh, aku mau nanya. Boleh. Ini Mbak Siti tadi ya yang sempat open mic. Ya. Ya. Silakan Mbak, mau nanya apa Mbak? Menurut teman-teman, apa sih pengaruh informasi
cuaca dan iklim sendiri terhadap sektor pertanian saat ini dengan kondisi yang sama-sama kita ketahui sekarang. Asik. Oke, makasih Mbak Siti. Buat teman-teman yang lain ada yang ini lagi? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita mau langsung jawab. Halo teman-teman. Halo Mbak Dea nih. Halo Mbak Dea. Dea. Perkenalkan, nama saya Dea Aprilia Wizi dari Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Jadi saya ingin bertanya tentang aplikasi Sikatam ini juga. Seperti yang kita ketahui kan, petani-petani di Indonesia itu dalam melakukan kegiatan pertaniannya itu masih melakukan dengan cara tradisional, yang disebabkan karena usianya udah tua atau kurangnya pendidikan gitu kan. Aplikasi Sikatam ini kan merupakan sebuah teknologi. Jadi bagaimana cara pemerintah atau BMKG mensosialisasikan kepada masyarakat atau petani dalam menggunakan aplikasi Sikatam ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dea pertanyaannya. Oke, ini Nilam, Oin udah dicatat kan pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada yang nanyain. Kita mau langsung jawab pertanyaan yang pertama. Itu silakan mungkin dari Oin atau dari Nilam dulu. Ada yang mau jawab? Halo, ini pada kemana? Oh, halo, masuk nggak suaranya? Nah, masuk. Ini Silakan buat pertanyaan. langsung jawab kedua-duanya apa gimana? Mau sekiranya kedua-duanya, tapi biar lebih terstruktur, mending satu-satu aja ya. Oke, boleh. Saya akan coba menjawab ya, ini pendapat saya. Pertanyaan dari Mbak Siti tadi itu, tolong koreksi kalau salah pertanyaannya. Apa pengaruh informasi cuaca terhadap mohon maaf, boleh diulangin nggak tadi pertanyaannya? Pengaruh informasi iklim dan cuaca terhadap sektor pertanian saat sekarang ini. Oke. Nah, kalau menurut saya, pertama itu sebenarnya saya lebih mendapatkan dampak positifnya ya. Seperti kita bisa mengetahui si para petani ini lebih bijak dalam menentukan sebuah kebijakan dia, sehingga ketika nih sudah disediakan nih informasi yang bagus gitu, dan petani bisa merealisasikannya dan dia dapat menentukan kebijakannya dengan tepat begitu kan. Nah, jika itu sudah tepat, maka ini bisa sektor pertanian itu bisa meningkat, itu kalau menurut saya ya. Tapi dengan syarat ya dapat ditempatkan pada tempatnya gitu, kurang lebih ke Adelonix. Oke, Nilam. Makasih Nilam. Kalau dari Oin gimana Oin pendapatnya? Jawabannya. Iya. Oin mau coba nambahin. Pengaruh informasi cuaca dan iklim di sektor pertanian di masa yang sama-sama kita rasakan sekarang gitu ya, kayak Oin mau ngasih tahu dulu sih sama teman-teman, kayak sebenarnya tuh kan kalau dari sekarang itu sebenarnya kita sudah dapat dikategorikan iklimnya juga udah mulai berubah gitu, kayak ibaratnya kita bisa bilang terancam gitu, kayak masyarakat Indonesia seharusnya memang sudah sadar akan itu gitu, buka mata buka telinga bahwa kita perlu berbenah gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya informasi-informasi itu sudah diberikan cukup oleh informasinya, baik itu dari kementerian, baik itu dari BMKG, atau lembaga-lembaga lainnya yang berwenang. Memang itu disediakan untuk membantu
kalau dalam hal ini konteksnya pertanian memang disediakan untuk membantu si petani-petaninya, apalagi dengan kondisi kita yang sedang mengalami transisi perubahan iklim dan lain sebagainya. Cuman memang kendalanya sekarang dan PR bagi kita sebagai mahasiswa itu adalah bagaimana sih cara mencerdaskan masyarakat gitu, bagaimana supaya kita semua itu bisa tanggap gitu, bisa berpikir kritis gitu. Cara ini informasinya udah disediain gitu, gimana cara kita untuk memanfaatkan dan mengambil langkah gimana caranya supaya kegiatan-kegiatan mau itu pertanian, mau itu apapun itu bidangnya bisa lebih baik gitu, kita bisa lebih sigap menghadapi kondisi-kondisi yang kayak sekarang. Sekian, terima kasih. Udah Kak? Oke, makasih Oin. Nah, terima kasih nih buat Oin sama Nilam yang udah ngasih. Nah, dari saya ada sedikit tambahan. Tapi pertama-tama saya pengen nanya dulu nih ke Mbak Siti. Kan tadi yang dipertanyakan tuh gimana sih pengaruh pengaruh cuaca sama iklim, informasi cuaca sama iklim ke pertanian sekarang saat ini yang sama-sama kita tahu. Nah, yang dimaksud sama Mbak Siti sama-sama kita tahu itu kondisi pertanian yang seperti apa ya? Karena kan pasti berbeda-beda daerahnya nih kayak Benar-benar. gitu. Seperti apa Mbak? Biar secara umum aja, secara yang general aja. Oh, general. Oke, kalau saya tambahinnya karena sebenarnya saya sendiri belum lihat data dari kementerian yang penghasilan hasil tani sekarang tuh seperti apa. Tapi kalau yang saya lihat dari daerah saya sendiri, saya maaf ya ngasih timnya lokal. Berhubung di daerah saya itu alhamdulillah sekarang sektor pertanian tuh tidak tergoyahkan meskipun lagi pandemi COVID juga gitu. Jadi pengaruhnya adalah karena ada tambahan informasi dari desa lah setidaknya. Jadi itu tadi bisa membantu petaninya untuk lebih bijak dalam menentukan jenis tanaman yang mau ditanam. Dan hal tersebut juga berakibat ke hasil pertanian dia tuh yang lebih optimal, jadi lebih melimpah ya. Mereka nanam asal nanam aja lah, ya udah yang penting nanam itu hasilnya tahun sekarang tuh lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Itu Mbak, kalau dari daerah saya seperti itu. Apakah menjawab Mbak Siti? Terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siti. Oke, tadi pertanyaan kedua dari Mbak Dea ya, silakan dari Nilam sama Oin seperti biasa ada yang mau dijawab dulu. Tadi kalau tidak salah mengenai bagaimana cara pemerintah istilahnya menyampaikan informasi atau mengedukasi masyarakat mengenai Katam ini katanya gitu. Halo. Oke, masuk Nilam, Masuk. silakan. Saya mau coba jawab ya pertanyaan dari Mbak Dea. Tadi pertanyaannya, tolong koreksi kalau salah. Aplikasi si Katam ini kan tidak semua seperti, mohon maaf, banyak orang yang belum bisa menggunakan teknologi begitu kan. Nah, jadi bagaimana mensosialisasikannya ke petani-petani tersebut. Nah, kalau menurut saya sendiri ini merupakan salah satu tantangan sebenarnya. Dari saya sendiri ya, saya juga kurang tahu, tapi menurut saya ini belum terjawab. Karena ini aplikasi si Katam ini itu sepengetahuan saya ini sudah dimulai dari tahun 2010 sebenarnya, tapi terus diupdate sampai sekarang. Nah, terus juga sebenarnya salah satu cara mensosialisasikannya ke para petani itu, nah salah satu cara itu dengan webinar ini sebenarnya ya. Karena dari webinar ini juga merupakan banyak informasi yang dapat tersalurkan dari satu ke tempat lainnya. Kayak ini saya contohnya, saya dapat informasi ini dari webinar si Kementerian Pertanian ini. Kemudian saya mencoba merealisasi, karena saya peran mahasiswa untuk berbakti ke masyarakat gitu ya. Nah, saya pertama ke teman-teman seangkatan dulu kayak gini kan. Kayak ngasih tahu kita sebagai mahasiswa. Nah, sebenarnya kita sebagai mahasiswa ini harusnya turut andil kita yang juga bisa mensosialisasikan hal ini gitu. Gitu kalau menurut aku, ada Lonix dan teman-teman lainnya. Oke, Nila, makasih buat jawabannya. Sekarang kalau dari Oin gimana Oin? Kalau dari Oin, mungkin mau nambahin salah satu alternatif gimana cara supaya masyarakat yang belum melek sama teknologi bisa cerdas.
Oin, Kan maaf suaranya itu putus-putus. Oin nyontohin teman-teman tempat Oin. Oh iya Kak, Maaf, sekarang kedengeran nggak? masih putus-putus. Oh iya, Gimana aduh soalnya teman-teman? gimana ya? Apa cuma di saya aja yang putus-putus? Udah baik kok, udah baik. Oke, boleh lanjut. Ah, ya udah. Berarti menambahin kalau di tempat saya itu salah satu daerah di Sumatera Barat, kemarin itu ada kayak semacam kunjungan gitu dari pemerintah daerah, kalau nggak salah itu dari PRD atau apa gitu ya. Nah, dalam rangka berbasis pertanian juga, tapi itu lupa namanya apa, caranya apa. Cuman saya kepikirannya itu bisa dijadikan salah satu alternatif gitu. Mungkin sulit memang untuk mencerdaskan masyarakat secara keseluruhan, apalagi ya dengan kondisi kita negara Indonesia ya. Nah, menurut saya itu bisa bergerak dari pemerintah daerah masing-masing gitu. Mungkin itu bisa dilakukan kayak misalnya mengadakan penyuluhan saya gitu ya, mengadakan acara di sana, oh ini ada teknologi nih namanya si Katam bisa bantu para petani gitu-gitu. Atau mungkin hal ini tuh sebenarnya banyak kendala ya teman-teman, termasuk dari segi finansialnya gitu. Maksudnya banyak apalagi petani kan, sama-sama kita ketahui mungkin bagi mereka, maaf, sebagian dari mereka itu yang kayak Kak Denonix bilang itu masih pakai Nokia gitu, kayak mereka memang belum apa ya, sarana dan prasarana yang ada di mereka itu memang belum mewadahi mereka untuk mengakses teknologi yang semacam itu. Nah, itu kembali lagi sih masalah finansialnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, berharap bantuan dari pemerintah dan tetap kasih semangat aja sih buat para petaninya supaya tetap ya, even mereka nggak bisa pakai teknologi-teknologi keren kayak petani-petani modern lainnya, tapi setidaknya mereka bisa tahu gitu, bisa baca, bisa membaca data informasi itu dan mengaplikasikannya gimana cara supaya kegiatannya berjalan dengan baik gitu sih Kak. Makasih teman-teman. Oke, makasih Oin untuk jawabannya. Jadi saya juga mau sedikit nambahin bagaimana caranya. Ya ini sebenarnya PR banget ya buat kita semua. Tapi sebetulnya dari pihak pemerintah sendiri itu udah banyak melakukan selain dari penyuluhan tadi. Kalau yang saya tahu di daerah saya itu ada yang namanya kelompok tani. Itu biasanya ada semacam pembinanya gitu deh. Pembinanya itu yang benar-benar dia mendampingi dari mulai awal pembibitan sampai panen. Itu termasuk juga untuk menyampaikan informasi mengenai teknologi yang terbaru gitu. Nah, terus kalau misalnya buat menanggulangi kayak yang tadi kita bilang masalah petani yang tidak bisa, belum bisa atau tidak emang udah nggak bisa mau apa ya kayak menerima info mengenai teknologi atau bahkan karena masalah finansial seperti yang Ayin bilang tadi, sebenarnya bisa aja dijembatani oleh aparat desanya. Jadi kalau di saya itu ada ketika petaninya memang udah tua dan tidak memungkinkan menggunakan smartphone, jadi si dari pihak desanya, aparat desanya itu sengaja mereka tuh merekrut kayak semacam karang taruna gitu. Jadi yang di training sama kementerian itu bukanlah petani yang ke sawah, akan tetapi karang tarunanya yang masih muda-muda yang sekiranya masih bisa menerima materi gitu kan. Nanti si karang taruna ini yang ditugaskan sama pemerintah buat mendampingi dari si petani-petani itu kayak gitu. Terus untuk masalah kayak misalnya nggak bisa akses website, bisa aja kalau misalnya mau aparat desanya beli satu TV bisa ditampilin tuh websitenya real time kayak tiap berapa jam sekali gitu kan. Sebenarnya ya nothing impossible gitu lah. Tapi ya kembali sih kalau misalnya ini mah gimana kemauan dari individu dan daerahnya masing-masing. Seperti itu Mbak Dea, apakah menjawab? Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah menjawab, buat Kak Delonix, Oin, Kak Hidayati. Jadi dalam mensosialisasikannya itu masih PR buat kita semua gitu ya kan, masih merupakan menjadi tantangan bagi kita. Tapi ada beberapa alternatif yang dapat kita lakukan seperti ada webinar, kunjungan langsung, atau seperti kata Kak Delonix,
membentuk kelompok-kelompok petani yang ada pembinanya untuk menyampaikan teknologi-teknologi baru. Iya, Jadi seperti saya itu. cukup mengerti. Terima kasih. Oke, mantap banget deh ya. Ya sebenarnya kalau misalnya kita yang mau, pasti ada jalan lah ya. Ya cuman kalau saya sih pesan sendiri jangan terlalu mengandalkan pemerintah gitu. Seperti itu teman-teman. Makasih deh ya buat pertanyaannya. Semoga itu bisa jadi ilmu baru ya. Enggak ilmu juga sih ya, pengetahuan baru gitu. Nah, teman-teman berhubung ini udah jam 9 malam, jadi udah terlalu malam takutnya ya kita mau istirahat gitu. Jadi mungkin kita tutup aja sesi pertanyaannya. Kita bakal tutup sesi webinar kali ini. Terima kasih nih buat teman-temannya Oin sama teman-temannya Nilam yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Makasih banyak udah bantu kita semua. Semoga semuanya lancar ya belajarnya meskipun masa pandemi. Amin. Oh ya, mau foto. Amin. Oh, mau foto dulu, mangga, silahkan. Tapi saya nggak bisa open cam, guys. Oh iya, Maaf, mangga. buat teman-teman yang bisa open cam, boleh open camnya teman-teman. Kita mau ngadain foto, sesi foto. Oke, aku yang mandu ya. Ada yang Mangga, boleh? mangga. Ada yang mau open cam lagi? Oh, udah. Oke, sebentar. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Aduh, Pak, saya hadir, Pak, walaupun nggak foto. Bapak. Lagi ya? Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, terima kasih nih teman-teman buat kehadirannya. Semoga belajarnya lancar, semangat terus meskipun pandemik ya. Amin. Amin. Oke. Amin. Makasih teman-teman. Iya, Sama-sama, terima kasih Oin. teman-teman Oin, teman-teman Nilam juga. Terima kasih. Ya, teman-teman Nila makasih ya, teman-teman Oin. Ya, terima kasih juga teman-teman Delonix. Semoga ada teman-teman Delonix. Teman-teman Delonix. Kita semua temenan, Kak. Terima kasih sudah menyukseskan belum matiin rekod, astagfirullahaladzim.